Halo semuanya, selamat datang di workshop ketiga kami dalam rangka menyambut ajang belanja super seru yaitu Festival Diskon Nasional. Nah, Festival Diskon Nasional ini sebenarnya adalah kolaborasi antara Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN yang tujuannya itu untuk mempromosikan berbagai produk lokal ternama serta hasil kreasi insan-insan UMKM dari Sabang sampai Merauke. Nah, lalu kan kemarin-kemarin udah ada beberapa workshop tuh. Kita udah nyobain workshop tanaman, workshop fashion. Nah, kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat keramik. Ada yang udah pernah nyobain belum? Kan ini pas banget ya momennya kita bisa tahu nih caranya kalau misalnya mau bikin gelas tuh seperti apa sih? Kalau misalnya mau bikin hiasan dekor untuk rumah seperti apa? Nah, di sini sudah ada teman saya, Mbak Tisa, serta Mas Fauzi dari Kandura Studio. Saya panggilin ya, mereka yang nanti akan memperkenalkan workshop Tanah Liat hari ini seperti apa. Kita panggil sekarang Mas Fauzi dan Mbak Tisa, selamat Halo, datang. Gimana Mbak kabarnya? Baik. Mas? Baik. Baik ya, kita agak berjarak sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Nah, lagi kayak gini. Nah, ini udah disiapin nih, tadi sebelumnya udah disiapin. Dan hari ini kita akan membuat kreasi yang udah biasa dilakukan oleh Mas sama Mbak sebelumnya. Ya. Boleh dong diceritain dikit sebenarnya Kandura Studio itu apa sih gitu? Jadi kita studio keramik sebenarnya. Kita biasa bikin memang piranti makan ya, seperti cangkir, mangkok, teko kayak gitu. Dulu kita ketemu pas kuliah ya. Udah berapa lama? Kita Berapa dari masa? 15 Udah ini berdekade. tahun ke-15 sebenarnya. Oh, udah lama juga Iya. Iya. Aku sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Kandura, tapi ini pertama kalinya akan nyobain bikin. Nah, Yeah. Oke. Spesial jadinya bareng sama Kandura. Jadi hari ini agendanya apa nih Mas, Mbak, kalau boleh tahu? Jadi kita akan bikin dua nih workshopnya. Yang pertama itu kita bikin benda fungsional, kita akan bikin mangkok. Oke. Dengan tekniknya slab, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pas workshop. Yang kedua nanti Mbak Tisa bikin apa, Mbak? Nanti kita bikin dekor rumah gitu, kayak semacam dari keramik. Kita bikin vas ya, tapi vasnya mungkin bentuknya kecil aja, nggak terlalu besar. Nanti teknisnya juga akan beda dengan teknis yang digunakan ketika membuat mangkok. Tapi dua-duanya pada intinya sih yang akan kita praktekkan di sini teknis yang cukup sederhana ya, yang kita bisa praktekkan di rumah dengan alat-alat juga yang cukup sederhana. Oh gitu, soalnya saya belum pernah nyobain loh sebelumnya. Yakin bisa ngajarin saya Mas ya, Mbak? Bisa. Tapi untuk yang ada di rumah berarti bisa mengikuti dan nantinya nyobain ya? Bisa. Jadi tutorialnya cukup friendly untuk beginner gitu ya? Ya. Oke, aku udah lumayan nggak sabar sekaligus deg-degan nih, semoga bisa mengikuti tutorialnya dengan baik gitu. Oke, jadi yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa aja? Oke, ini kita kasih gambaran sedikit. Pertama tentu tanah liat. Jadi kita akan membuat dengan tanah, ini namanya tanah stoneware, yang biasa kita pakai juga untuk produk kita. Terus hari ini kita akan menggunakan teknik slab, yang kita sambil peragain aja kali Mbak ya. Boleh Sip, sekalian sip. langsung ya. Ya. Oke, jadi pertamanya tuh kita akan membuat lempengan dari tanah liat. Kita ini akan saya contohkan. Nah, dari tanah liat ini mirip-mirip bikin kue nih sebenarnya. Alat-alat yang dipakai juga. Iya. Juga sama itu. Makanya tadi ngelihat oh ini kita bakalan ada dorong-dorongnya gitu ya Mbak ya? Betul. Iya. Oke. Jadi pertama kita akan bikin dibuka ini seperti lempengan. Ini memang alasnya cukup semacam apa napkin ini Napkin ya Mbak? aja. Iya, Iya, Mbak. yang penting Biar biar nggak nempel ke biar meja. nggak ya. nempel ke meja. Gitu. Nah, ini Jadi boleh dipecah-pecah terus habis itu dipijit-pijit. iya, betul, biar menyatu saja sebenarnya. Oh, Oke. Oke. Karena dia harus dipastikan nempel banget gitu Mbak. Kalau misalnya enggak nanti kan takutnya retak. Oh gitu. Oke, ini aku benar-benar baru pertama kali nih. Jadi seru ya ngeliatinnya. Ngeliat proses dari dia tanah liat ini terus nanti bisa jadi produk yang udah siap ya berarti ya? Iya. Oke, kita bikin basicnya gitu. Oke.
Oke, jadi ini Step berikutnya step berikutnya persis pakai kayak ini. bikin Oke. kue. Tutup ini. dulu, Ji. Oh iya. Sorry. Mm-mm. Biar nggak nempel. Ini mau diapain? Oh, diberi tutup lagi, serbet 1 lapis. Supaya nggak nempel ke sini. Jadi nanti kita gampang ngerjain. Karena dia lumayan lengket ya. Ya, Iya. karena kan masih mengandung air ya. Si tanah liat ini kan ada kadar airnya. Oh, Kayak gitu, sekitar, oke. ya. Jadi biar gampang dibentuk gitu ya. Iya. Nah, jadi kita mulai dari paling dekat ke kita nih. Kita tekan sedikit-sedikit supaya dia rata, nih kan kerasa nih. Boleh saya pegang ya Mas ya? Bawa nih boleh. Oh, oke. Nah, mau dicoba? Iya, Tuh, boleh ya. silahkan. Aku meneruskan punya Yes. Mas Fauzi aja, oke. Jadi dari bawah, Ya, ditekan Didorong-dorong. pelan-pelan saja, tapi kuat gitu. wah ini lumayan juga ya. Oh enggak kok ternyata, nggak susah ya. Ini tapi harus rata Ya, dan sampai ujung dihabisin. ya. Jadi Iya. memang kita biasanya mulai sedikit-sedikit. Aku agak terburu-buru nih ya, pengen langsung segera jadi gitu. Jangan khawatir, kita udah bawain yang udah jadi juga. Ini kan pasti proses ini meskipun kelihatan sederhana tapi lumayan ya. Nekennya itu kayak harus benar-benar Kayak kuat harus gitu. Pakai lumayan cukup mengeluarkan tenaga ya. Nekennya itu digelindingin atau Ya, jadi sembari ditekan digelindingin juga. nah, dua-duanya sekaligus memang. Oke. Ini sebuah training kata siapa? Kita pandemi itu hanya apa namanya? Fitness ya, Mbak. Ini kayaknya kalau ngulenin ini tiap hari lumayan juga. Coba Mas dilihat hasil Betul. bikinan saya yang Oke. percobaan pertama. Ya, ini masih bisa lebih rata nih. Oh, jadi lebih tipis lagi ya? Nah, gitu tuh. Oh gitu, emang beda ya pegangannya kalau sudah melakukannya Sudah sehari-hari. sehari-hari. 15 tahun tadi ya Mbak ya? Lumayan. Baru nyobain 5 detik udah berasa mau bisa. Gitu kan. Terus kan kalau kita mulai kita nggak tahu nih harus ngalusinnya tuh sampai seberapa sih gitu. Iya. Yang jelas sih itu kan ada kayu tuh kanan kirinya tuh Mbak Farah. Nah itu tuh kayak sebagai patokan ketebalan. Oh, Yang jadi akan si kayu dihasilkan. ini nanti kalau bisa dia tanahnya tadi rata sama kayu. Iya betul. Lumayan udah ada bayangan dikit. Mm-mm. Yes. Gitu. Nah, jadi ini kan udah mulai rata nih. Mm-mm. Nah, Coba kita lihat. kita coba lihat ya. Nah, ini kan masih ada gelombang sedikit. Tapi Ini nggak boleh ada gelombangnya. Sebaiknya sih tidak. rata semua. Oh gitu, oke. Jadi diulang lagi. Diulang Berarti boleh ya lagi. diintip itu. Boleh, boleh. Karena boleh, kalau boleh. masak kita mau buka tutupnya aja, jangan gitu. Oh, ternyata ini boleh diintip. Boleh. Nah, Nanti kita bisa. pas bakar nggak boleh diintip-intip. Oh iya benar. Oke. Oke. Ini kayak mainan zaman SD ya. Apa Kan tuh? ada main lilin-lilin gitu Oh, kan bentuknya iya, tuh. iya, Kadang iya, bikin mainan. mangkok, bikin apa. Kurang lebih mirip lah. Nah, nanti Oke. kalau udah rata kayak gini, tapi karena kita bikinnya cukup butuh banyak, kita udah siapkan nih yang udah ada. Oh, oke, Udah jadi ini tadi prosesnya. Ya, Lalu kalau misalnya mau bikin mangkok ya, mangkok, betul. itu berarti butuhnya kurang lebih segini. Ya, Ya. betul. Tinggal ditambahin aja Yes. tanah liatnya. Kita pakai yang kita bawa aja ya. Iya. Gitu. Ini Oke. boleh dipakai Mbak. Boleh, harus. Ternyata aku Oke. dibawain sendiri. Oke. Oke, Jadi- aku ke situ ya. Ya tolong Mbak, mari kita berbagi. Nah, Kedekatan nggak? Bakalarnya sebelah sini aja. Nah. Ya. Oke. Oke. jadi Siap. Sip. kali ini kita pakai cetakan. Nah, si cetakan ini nih dari gips yang akan menyerap si air dari tanah liat ini. Oke. Nah, makanya supaya nggak lengket, kita butuh ini nih, ada dibedakin dulu sedikit. Beneran Ini istilahnya isinya- dibedakin. Mungkin. Itu tuh isinya kayak powder ini ya. Powder kalau nggak pakai powder kaolin namanya, bisa juga pakai powder si tanahnya. Jadi tadinya nih tanah ini tuh bentuknya Ada nggak debu-debunya seperti gitu? nggak seperti kayak gini nih Mbak. Ini tuh udah melalui sebuah proses namanya kita sebut clay preparation. Jadi dari bentuk yang serbuk-serbuk ini dicampur dengan air, dijadikan bubur tanah, habis itu dikeringkan baru kayak
uleni kayak kita bikin adonan roti Terus gitu. jadi itu. Jadi kayak Oh gitu. gitu. Jadi ini udah dipersingkat ya Mbak ya. Iya. Tapi semuanya bisa kita bikin sendiri. Bisa sih pada Tinggal beli dasarnya di rumah. bahan-bahannya aja. Oke. Ini kayaknya udah cukup belum bedaknya? Udah. Udah? Udah. Cukup. Sekarang kita ambil salah satu alat potongnya, yang Ini mana mungkin aja Mbak boleh. pakai yang ini bisa. Oke ini. Sama kita pakai ini aja nih, jadi penggarisnya. Oke. Oke. Multifungsi ya. Iya. Fungsi. Oh pakai di cetak dulu. Ya, jadi kan kita bikin mangkoknya selebar ini nih, Mbak Clara. Jadi kita potong kira-kira sebutuhnya aja nih, supaya nggak terlalu. Banyak sisa. Jadi kira-kira seginilah selebar Aku lihat mangkoknya. dulu. Coba Oke. Mbak. Segini. Iya. Ya. Ya, bisa begini atau bisa begini. Gini mungkin ya Mbak. Oke. Ini cukup nih ya Mbak. Cukup, ini dikira-kira aja. Nanti kita akan rapikan lagi. Gitu, terus kita potong Oh deh. ya pakai itu aja. Potong nih. Ininya boleh disimpan dulu di. Oh ini balikin ya. Oke. Itu cuman kayak buat ngemal aja. Ya. Segini. Ya. Aku deg-degan banget takut salah potong. Oh. Motongnya lumayan ya. Lumayan. Pakai tenaga dalam loh nih Mbak. Tuh, sampai kelewatan. Gimana? Oke. Cukup? Cukup. Oke. Cukup, oke. Diambil. Sekarang Kita kita angkat. ambil cetakannya. Nah, udah Nah. tuh Mbak. Nah, Oh iya. Agak deg-degan ini gitu. mulai deh kita bentuk ke sini. oke. Kalau misalnya agak terlalu keras bisa di Oh, spons. spons, dibantu dengan. Oh, ada metodenya. Ini nggak apa-apa Mbak, Iya begini. nih, kan juga ini udah terlalu keras. Ini bisa kita tambahin air sedikit. Oh gitu. Jadi dia bisa bikin lebih Supaya mudah agak untuk lebih- Ya, lebih mudah untuk dibentuk. mungkin di bagian yang mau Ditekannya. ditekan ya. Ya, soalnya ini Sambil harus ditekan-tekan aja. Nah, kayak gitu tuh Mbak. ini belajarnya dulu berapa lama Mbak? Kuliahnya sih 5 tahun, standar. Harusnya 4 tahun. Ini belajar ini dari kuliah. Iya, Iya. aku tuh jurusannya memang seni keramik kan dulu waktu kuliah. Oh gitu. Iya. Oh dia bisa ditutup-tutup gitu ya Iya, Mbak kita ya? tutup-tutup. Sembari berproses. Tuh. Jadi Soalnya dibentuk. kayak mau gitunya agak nggak tega. Ini soalnya udah Takut. agak-agak keras, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa Jadi ditambal. Nanti kita tambah. Dibentuk dulu baru di Mm. sisi-sisinya ini kan ada yang kadang suka kebuka gitu. Jadi bisa dirapetin secara manual. Oh, tapi ini mungkin yang bakal lebih keras Ji. Jadi kayaknya bisa pakai yang baru? tadi. Coba. Cukup nggak? Oke. Cukup kayaknya. Nah, bisa langsung ditempel aja. Oke. Oke. Nah, Sip. Oh ini kalau baru jadi itu lebih enak ya Iya. Mbak ya? Ya mungkin tadi airnya kurang banyak. Oke. Karena di perjalanan tadi ini ya. Mau melihat menyontek. Ini cukup nggak nih Mbak? Cukup. Nah, ini ditekan-tekan aja sampai dia akhirnya apa namanya? Menyatu. Tapi yang kalau aku lihat Lebihan-lebihannya ini. dari zaman sekarang tuh kita bikin yang bentuknya nggak mulus banget itu justru malah dicari orang ya Mbak? Dicari orang, iya. Iya kan? Mungkin karena orang juga udah bosen kali ya Mbak sama yang presisi-presisi. Kalau kayak gini kelihatan handmade-nya gitu dan justru itu yang bikin jadi ada keunikan tersendiri. Iya. Ada sentuhan tangannya. Dan yang mau belajar dia nggak takut-takut banget gitu. Aku sambil nyontek. Bisa Ji. bisa. Ya, ini banyak-banyak dikit. Tapi justru lucu ya kalau sekarang kita nyari penyok-penyoknya itu loh sama ada tekstur yang gak rata dikit gitu. Nah, kalau kira-kira misalnya ada kain-kain di rumah kayak gini-gini nih Mbak,
yang bermotif gitu. Pas lap tadi bisa kayak ditaro. Terus Oh, jadi pantesan nanti ini motifnya beda ya. Ini Ini lebih ada kayak ada kotak-kotak ngikutin motif alasnya ini nih. Lucu malah. Jadi kalau dideketin tuh dia kayak ada motif apa? Oke. Motif kain. Ya. Oke. Terus sisanya, oh diambil. Ya, Diambil. mulai dipotong aja bisa. Boleh dipotong. Ini aku masih ada pisau. Ya, oke. Gini, Sip. disisain nggak Mbak ujungnya? Apa ngepas? Boleh, ngepas boleh, disisain boleh. Ya, Oke. oke, sedikit-sedikit. Ya, Cip. sudah. Yes. Ya. Sip. Tuh kan nggak susah kan? Dia bisa dikembalikan lagi ke wujud semula ya. Iya, pada dasarnya sih tanah liat tuh kalau misalnya dia belum dibakar di suhu 300 lebih gitu atau 573 derajat itu masih kita bisa kembalikan lagi jadi tanah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Jadi nanti sebelum pembakaran. kalau misalnya nanti kan ini kita keringkan dulu nih, terus kita ngerasa gagal nih buatannya, bisa kita campur air lagi jadi bubur lagi, terus nanti diadonin lagi nanti jadi tanah liat kayak gini lagi. Iya. Jadi dia memberi ruang untuk kita bisa evaluasi dulu ya. Bisa direvisi gitu ya. Kalau berubah pikiran, Kalau berubah pikiran. Iya. Emang nih kalau seniman kadang-kadang dapat inspirasi apa tiba-tiba gitu. sering biasanya. Ini udah. Udah. Lumayan ya? Kalau misalnya mau, lumayan banget. Kalau misalnya mau dihalusin kayak punya Fauzi gitu, juga bisa. Oh kalau ngalusin di sini gimana caranya? Bisa pakai Campur. ini. Oh. Jadi kayak gitu aja. Oh iya. Tapi aku suka teksturnya. Kita suka ya? Oke, nggak apa-apa. Jangan kalau gitu. Jangan ya. Leave it there. Ini ada apa tuh kayak cekungan-cekungan yang masuk-masuk itu lumayan lucu. Jadi dia kayak bisa memberi aksen. Bekas tangan kita. Kayaknya perlu geser ya? Geser sedikit. Iya oke. Bisa ya mas, aku geser sedikit. Udah dipotong? Sudah. Sudah, wah. Cie, jadi lebih cepet duluan. gitu. Aku tuh penasaran kalau udah seperti ini kan mangkoknya harusnya nanti dikeluarin. Ya, nanti kita balik. Kita tunggu Fauzi dulu ya. Nanti kita balik. Aku mau ninggalin kamu mas udah jago sekarang. Udah punya Mbak Tisa di sisiku. Bener juga, udah jadi duluan dia. Soalnya tadi ngerjain materialnya lebih keras ya Mbak ya. Iya. Aku dapet yang lebih gampang dibentuk. Oke. Tapi kalau misalnya nih, kan bahan-bahan yang ini udah tersedia tadi. Kalau misalnya aku nih di rumah bisa nggak sih cari bahan-bahan untuk membuat atau kayak cetakannya ini tuh ada nggak kita bisa beli? Atau Cetakan harus ini pesan? sih harus bikin. Harus Ini bikin. tuh kan bahannya gypsum. Jadi dia juga tadinya bubuk dicampur air akhirnya mengeras gitu. Iya. Tapi kalau memang nggak ada banget sih, Mbak Clara bisa pakai mangkok yang ada di rumah kayak mangkok plastik gitu. Oh jadi bisa menggunakan cetakan Iya. ya seadanya gitu ya? Aja. Yang Kita penting- manfaatin yang ada. Iya, yang penting profilnya sesuai aja dengan kebutuhan kita. Iya. Aku lumayan sering selama di rumah aja nih kan suka Iya. lihat teman-temanku ada beberapa yang lumayan mencoba-coba sendiri terus bentuknya emang cuman kayak dilipat-lipat sendiri aja gitu. Ternyata sebenarnya Seru. bebas ya nggak ada hukum Iya. sakleknya gitu. Iya, nggak ada sih ya. Apa ya, paling kan kalau kita akhirnya bikin cetakan tuh nanti kebutuhannya tuh kan lebih ke porsi ya Mbak ya. Gitu. Oke. Kayak Tapi gitu aja ada sih. nggak tips ekstra untuk anti gagal dalam membuat sih? Kan kalau kita masih pemula kan kayak mungkin sayang sama bahannya atau apa. Kalau tadi kan iya. bahannya ternyata bisa diubah lagi ya Iya, selama iya. belum dibakar. Tapi kalau ada tips-tips tertentu gitu misalnya Sabar aja kayaknya ya. pasti gagal soalnya pertama-tama. pasti ada ini ya. Atau mungkin bukan gagal tapi sebenarnya nggak sempurna gitu ya, belum seperti yang Iya. diinginkan gitu. Nah, betul. Jadi memang apalagi keramik itu dia menyusut, Mbak. Oh. Jadi dari ini nih nanti kita jadinya mungkin segede mangkok itu tuh yang kecil. Kalau udah dibakar. Ya. Oh. Gitu, yang Jadi bawah. sebenarnya pokoknya embrace aja ya, Iya. menikmati proses nyoba-nyobainnya. Iya,
Gitu. Nah ini cetakannya sama nih Lucu sama yang banget. ini. Oh ini cetakannya sama, Iya. tapi jadinya segini. Jadi segitu. Mungkin bisa ditunjukkan nih. Tadinya sebesar ini, jadi segitu. Sekitar 15% lah ya. Iya, iya. Kira-kira. Tapi berarti selama mungkin kalau bentuk tuh bisa perkara estetika ya Mbak ya, ke maksudnya preference pribadi. Kalau misalnya dia nggak bocor berarti udah cukup aman. Ya. Sebagai sebuah hasil karya keramik, Iya. Iya. yang penting tidak bocor. Ya, betul. Jadi tips untuk nggak bocornya itu tadi, jadi jangan sampai ada yang nggak nempel ya Mbak ya. Kecuali Iya. sengaja kita bolongin buat bikin planter di rumah. Oh bisa juga ya. Iya. Ya itu ide bagus. Oke, aku Nah. udah ada. Nah, Tuh, udah bisa keluar nih sekarang. nanti dikeluarin gini Mbak. Tadi Ya, diapain? silakan. Tadi digini-giniin dulu. Ya, makanya kok kayak Dicukil-cukil sedikit ujungnya. Cekil sedikit. Nah, coba. oke. Tuh, sudah. Oh gitu ya. Oh makanya dikasih bedak ya. Ya. Biar nggak susah. Biar nggak lengket ya. ini Nah, ada terus kan si bekasnya. gips ini kan pada intinya dia menyerap air kan. Nah, tadi kalau misalnya yang digunakan adalah mangkok plastik untuk bikin apa malnya, itu nanti dibantu aja pakai kain biar dia juga nggak nempel. Oh gitu, dan ngasih ekstra tekstur mungkin Iya. ya. Jadi ini sebenarnya teknik yang sebenarnya bisa adaptasi sama berbagai. Iya. Salah satu teknik dasar ya. Ini. Teknik paling purba ya. Untuk membuat Iya. keramik. Oh gitu, oke. Aku rasanya kayak kuliah juga nih hari ini mempelajari teknik ini. Pas Terus sama Bu dosen. Pak dosen gitu. iya Bapak Ibu dosen memang tepat untuk ngajarin. Ini jadinya step berikutnya. Kita berikutnya kita ambil cetakannya. Ini Boleh namanya simpen di bending wheel. Kita pakai untuk ngerapiin aja sebenarnya nextnya. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau kita Ini lihat, yang kayak kita sering lihat di film-film tuh, ya, yang bisa diputar-putar. Oh, itu kue ya. ya. Itu kue Tapi ya? ini sama kita juga mirip memang sama bikin kue. Kalau yang apa keramik yang muter-muter itu juga ada tekniknya sendiri ya Mbak ya? Iya. Itu Betul. kayaknya yang udah lumayan advance. Jadi Aku next mau nyontek dulu. sebenarnya next sih kita pasin aja nih supaya nggak ada. Oh, udah lebih bagus. Supaya nggak ada lobang-lobang kayak gini. Tadi mau nunjukin. Sebenarnya tapi aku jago kok. Tadi cuman humble aja. Saya udah bisa, udah sering gitu ya. Sebenarnya aku punya brand juga loh. Enggak deng. Bikin keramik. Ini tadi waktu nyobain yang agak keras emang lebih gampang cracknya ya. Iya. Jadi mungkin ini masih fresh banget nih Mas. Jadi sebenarnya ini digunakan maksudnya step ini untuk merapikan. Untuk merapikan. Jadi kalau untuk membuat produk fungsional kayak yang buat makan ya, kayak mangkok, cangkir gitu, memang yang pertama salah satu hal penting yang kita perlu perhatikan tuh pinggir-pinggirnya. Kalau Mbak Clara perhatiin kan biasanya mangkok itu pinggirnya cenderung halus ya, supaya nggak memberi kesan tajam gitu. Iya. Oh jadi ini bisa di. Jadi biasa kita pakai spons aja tadi, spons, terus yang bagian tajam-tajamnya kita halusin. Oh gitu. Oh makanya enak ya karena dia materialnya itu masih bisa dibentuk-bentuk ya Mbak. Iya, Masih bisa dikoreksi. Iya. gitu. Dulu awalnya apa yang bikin tertarik sebenarnya? Atau iseng nyobain, ternyata nagih gitu? Apa Ji? Dulu awalnya dioper. Iya. Awalnya ini kita Lempar. memang tertarik sama budaya makanan di Indonesia. Kan banyak banget nih makanan dari berbagai daerah tuh beda-beda. Masakan soto aja ada berapa jenis kan banyak banget. Iya. Nah, kita pengen karena berhubung latar kita seni sama desain sama kria, kita ingin kontribusi lah supaya si budaya makanan itu tuh terus berkembang. Kontribusi kita bikin peranti makannya. Gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya didasari oleh rasa cinta terhadap kuliner Indonesia. Iya. Iya, kurang lebih. Doyan makan Doyan dalam tanda makan. kutip. Dan makan tapi memilih untuk membuat pirantinya ya, Iya, bukan karena- masak-masaknya. Karena nggak bisa masak. Kita makan aja. Ini hati-hati nih Mbak, kalau misalnya udah terlalu banyak gini juga nanti bisa bikin si tanah liatnya jadi lembek. Oh, jadi nanti jadi- bisa kebuka. jadi apa yang harus aku Jadi lakukan? harus diperas gitu. Diambil. Oh diserap kembali ya. Diserap. Tinggal ditempel aja sih. Nah, gitu. Sip.
Jadi nggak boleh terlalu basah. juga. Ini filosofis sekali ya. Memang Iya, hidup jadi- itu harus cukup ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh Oh lebih. iya, belajar keramik tuh kayak emang belajar filosofi hidup ya Ji ya. Harus harus sabar, harus Sabar, tenang. harus ya patah hati kalau nggak sesuai keinginan ya. Iya. Harus belajar bahasanya. Iya betul betul betul. Beneran nih. Ini kalau misalnya ada yang ingin lebih memahami pasangannya, mungkin bisa belajar lewat bikin keramik. Ini melatih kesabaran nih, bener deh. Habis ini aku kayaknya kalau ketemu suami aku jadi lebih sabar. Karena menghadapinya tidak sesusah membuat keramik ini. Lebih susah bikin keramik ya. Iya, ini lumayan kan, soalnya kayak disentuh dikit dia bisa Iya. itu ya, berubah bentuk. Oke, tapi aku lumayan suka yang belok-belok. Jadi kayaknya ini aku biarkan. Boleh ya Mbak ya? Oke, boleh dong. Sip. Oke, Nah, nextnya jadi itu. bagusan dia sekarang Mbak. Aku langsung kompetitif lagi nih. Jadi sehabis pembentukan ini memang kita perlu biasanya proses pengeringan untuk diwarnai, kemudian dibakar. Nah, tapi hari ini kita bisa ngewarna sekarang dengan bahan namanya engobe. Jadi dia tanah yang diberi pewarna yang kita bisa lukis nih di saat masih basah gini, supaya nunggu dikit-dikit kering-kering sedikit sih. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi sekarang kita mau warnai. Nah ini nih, ada warna apa aja ya? Warna natural ya? Macam-macam nih. Nah, yang ini. warnanya itu juga nggak akan kelihatan tuh Mbak kalau dia masih ini mungkin yellow, Iya iya. Ini Iya, ini kuning. kuning, ini peach kayaknya ya. tipis-tipis gitu ya? Karena kan dia bercampur dengan warna tanahnya ya, dan Iya, iya, iya. akan bisa terlihat tuh kalau sudah dibakar. Baik, oke. Kayak gini nih, Gitu. persis sama menggunakan si engobe itu. Jadi dia ini ini birunya, kemudian ini warna tanahnya. Gitu. Jadi memang bercampur seperti ini. Oke. Oke. Oke, jadi boleh kubuka ya Mas ya? Boleh boleh. Oke baik. Sama ambil kuasnya aja juga sekalian. Ya, jadi warna kuning sama, oke. Warna kuning dan peach. Oke. Ya. Boleh. Ya. Ini kuasnya. Oke, sekarang kita mulai aja untuk mewarnainya. Biasanya sih Ya, kita perlu bergeser ya. Yes. biasanya sebenarnya terserah mau dilukis bunga atau mau dilukis Wah. garis gitu. So, kalau lukis-lukis saya mundur Mas. Oh ya udah kalau Aku gitu. abstrak. Oke. Mungkin bisa cuma dikasih lining Nah, aja. biasanya gitu Alias kita. dia kalau suruh gambar nih nanti. Pinggirnya dikasih garis. Aku impresionis saja. Boleh abstrak, ciprat-ciprat. Ayo nih. Mbak kita berkolaborasi. Hari ini temanya kita wanita-wanita melawan. Oh. Jadi berat. Jadi kompetitif. Ini dicampur kah? Iya, diaduk Oh, dulu. gitu, oke. Supaya merata. Kita juga bisa pakai bending wheel nanti buat ngewarna nih kalau mau garis. Oh, jadi biar lebih rapi. Iya. Jadi kitanya diem Tarikannya. gitu ya, bendingannya yang diputar. Coba Mbak, aku pengen mewarnai lining atasnya nih, Ya, penasaran. boleh. Tapi takut salah. Enggak, Nggak apa-apa Bu Guru? enggak apa-apa. Oke. Kita harus belajar dari kesalahan. betul, betul. Hidup semua seperti itu ya. Oke, Oke. jadi Mbak yang Kayak ditempel muter. aja, nanti aku puterin. Ngeliat sebelah udah jago banget ya. Tidak boleh kalah. Diam Oh, aku aja. diam Mbak. aja, Ah. oke. Sorry. Ya. Kurang banyak. Ya, Tapi meleleh nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang gitu biasanya kalau workshop. Kejutan nanti jadinya. Iya, iya. Kita nggak bisa mengendalikan hasil akhir ya. Kalau di Udah. keramik ini, oh udah oke. Cukup. Segini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ada yang meleleh nggak? Oh pantesan. Nggak apa-apa. Kadang suka ada aksen dripping-dripping gitu, ternyata bisa dijadiin. Dikejar dari sini. Iya, tapi itu nanggung ya. Coba dihapus pakai spons sedikit. Jadi basah. Boleh dihapus. Oke, terus sisanya boleh diwarnai. Kalau mau Sisanya boleh di garis-garis atau Tidak puas dengan. atau bintik-bintik. boleh dari samping. Oke, sorry ya Mbak, aku. Makanya putar aja, set putar gitu terus tinggal gini deh kuasnya nongkrong.
untuk bikin garis. Atau kalau mau garis ke atas. Ih, yang mana ya? Aduh, begitu banyaknya pilihan. Sebentar. Oke. Kalau nanti berubah pikiran di tengah jalan juga nggak apa-apa ya, Mbak? Bisa dihapus. Oh, bisa dihapus. Ya ntar ada kotor-kotor dikit gitu nggak apa-apa. Ya, ini memang kayaknya cocok buat yang nggak terlalu gampang berkomitmen. Soalnya kan ada yang kayak bikin-bikinan gitu yang kita, aduh sekalinya udah bikin terus nggak bisa diulang gitu kan, nggak bisa dihapus. Ini aku suka nih, semuanya bisa. Fleksibel ya dia. Ini konsepnya apa ya, kita lihat di akhir aja. Udah. Oke. Udah ya. Iya, nggak sama rata. Udah selesai kayaknya nih, Ji. Sudah, jangan lupa dikasih nama bawahnya. Oh gitu, Biar nggak ketukar nanti. dibalik ya? Iya. Tunggu agak kering dulu mungkin ya. Oh, iya. Tuh. Atau bisa kayak gini juga sih. Sudah deh. Basah banget punya. Iya, lumayan punyaku masih Up. lembut-lembut gitu. Silahkan. Oh, Mbak sekalian Mbak. Boleh dibikin bulat ya? Boleh dong. Malah nagih nih. Aduh, duh. Ya. Oke. Oke. Oh, saya tadi Kasih mengalir. inisial mungkin di tengahnya. Sip. Sudah. Mau dipamerin, mau dipamerin. Ya, bisa kita taruh lagi. Taruh lagi, tapi belum kering. Oh, ya udah. Coba gini aja ya. Oh, Iya. oke. Nggak apa-apa ya dibalik ini ya. Oke. Nanti dibenerin lagi. Ini kayak bikin cake sedikit-sedikit. Mau memamerkan hasil. Terlengkup. Biar kelihatan bentuk Balik. polanya dari bawah. Jadi ini tadi kita bikin ngerekap ya, kita bikin si mangkok ini dan menggunakan cetakan gips dengan teknik slab. Ya. Gitu. Dan ini adalah hasilnya. Yes, betul. Aduh, jadi seru banget sebenarnya dan ini rasanya nggak akan selesai di sini. Kalau misalnya aku dibiarkan kayaknya bakalan bikin pattern yang malam ya? aneh-aneh. Aduh, tapi ini berarti sampai detik ini udah selesai ya proses sebelum pembakarannya? Ya, kalau sebelum pembakaran sih udah, nanti kita tinggal tunggu kering aja. Habis itu kita lakukan pembakaran pertama yaitu 900 derajat Celcius. Habis itu 900 ya 900 derajat Celcius yang pertama, terus kita aplikasikan glasir yang ini nih. Ini lapisan kaca terluar yang mengkilat ini namanya glaze. Glaze-nya Glaze. itu transparent glaze yang kita pakai biar si enggop yang udah tadi dibikin pattern itu bisa terlihat gitu. Oke, jadi emang ini udah selesai terus nanti dibakar lalu Dibakar 900, dikasih transparent glaze, dibakar lagi 1200. Berapa kali pembakarannya? 2. Oh, 2 kali pembakaran. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti itu. Sekarang masih kayak gini. Oke, nanti Gitu, aku iya. coba balik lagi ya. Jadi biasanya kalau workshop itu terus kemudian mereka akan titip bakar ya? Ya, Ya, betul. Oke, begitu caranya. Jadi nanti harus mencari tempat penitipan untuk si bakarnya itu karena 900 lumayan ya Mbak ya, harus 900 khusus ya. derajat Khusus Celcius itu ovennya. kita lakukan 24 jam ya, maksudnya totally ya. Kalau Oh, kayak oke. bakarnya sih dari 900 itu bisa hanya 6 jam aja, habis itu kita tinggal nggak bisa kayak kita habis bakar ayam terus kita buka keluarin gitu kan nggak bisa. Jadi makanya nggak bisa ditungguin ya. Oke, ini hasil karya pertama. Jadi setelah ini kita masih punya sesi yang kedua. Ya? Yes. Oke, sesi yang kedua ini disimpan dulu? Ya, Kita simpan boleh. dulu Kita atau simpan pakai dulu. lagi? Enggak ya? Simpen dulu. Kita simpan ya. simpan dulu. Dadah. Hasil karya aku udah tangannya Di sudah. mana ya? Di Sini nggak apa-apa di sebelah samping. situ ya. Sebelah sini aja ya. Oke. Ya. Ini ditutup lagi catnya ya. Kembalikan. Oke. Ini kayaknya kalau nyobain sama anakku dia kan suka sekali deh. Anaknya umur berapa, Mbak?
Masih 1,5 tahun, jadi nggak bisa bikin mangkok sih. Mungkin kalau Prosesnya aja, 1,5 tahun, bonding. Mungkin yang kedua ini bisa bantuin ya, kita bikin kan tekniknya coiling nih, nanti berikutnya nih sama Mbak Tisa nih yang Oke, lebih baik. ahli. Oke. Silahkan. Jadi apa nih? Untuk sesi kedua ya, ini adalah produk yang berbeda. Yang tadi kita bikin mangkok yang fungsional ya Mbak ya. Sudah dijelaskan oleh Mas Fauzi. Nah sekarang Mbak Tisa mau bikin Kita coba praktekkan. vas ya. Oke. Jadi kita di sini sudah punya teknisnya, mungkin nanti digabung aja ya, coiling dan pinching. Jadi pinching itu memijat. Cubit-cubit. Oh dipijit-pijit. Dicubit-cubit, dipijit-pijit. Ini kita punya 1 kilo satu gumpal ini 1 kilo. Kita aku sih biasanya bagi 2 dulu. Jadi kira-kira 500 gram. Oke. Terus dibagi lagi. Berat juga ya. Ini lumayan nih. Nah, Ini aja. Pakai yang 500 Mas. 200. Nah, ini 250. Jadi hitung-hitungan nih kita. Jadi bagi 4. Ya, dibagi 4 dulu. Oke. Nah, kita punya per 250, kita buletin aja kayak gini, Mbak. Boleh kalau misalnya mau. Boleh ya. Harus pakai bedak-bedak dulu nggak? Enggak. Enggak, ini karena nggak ada cetakan ya, langsung dengan tangan jadi. Bikin vas tapi langsung pakai tangan. Oh lebih deg-degan lagi nih. Oke. Dibulet-buletin. Udah buletin. Nah, ini cara pinching ya. Left handed atau kanan? Kanan. Kanan ya. Oke, aman. Jadi kita pijit di bagian tengahnya seperti ini. Memutar pelan-pelan. Oh, oke. Pijit di tengah. Iya. Tapi Tapi harus pakai tekanan yang sama gitu, Mbak. Oke. Sampai akhirnya dia membentuk kayak mangkok gitu. Sambil dirasain gitu. Nah, Pakai Nah, deg-degan yang bikin pertamanya. apa-apa. Gitu? Nah, iya. iya gitu betul. Terus memutar Oh, deh. tapi Terus kok jadi puter. retak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti nanti. Nggak apa-apa, Nah, oke. ini aku juga retak-retak. Oh, jadi kita kayak ngebolongin gitu ya. Iya. Membuat lubang tapi caranya dengan nih coba biar lebih jelas di Di pinching. bener nggak Mbak nyontek? Oh udah jadi lebar nih. iya. Tadinya begini, nanti akan jadi seperti itu Iya, ya. sambil ditarik ke atas. Jadi setiap habis pijit tarik ke atas biar dia naik si. Aku kok tahan napas ya Mbak? Padahal nggak ngefek juga ya sebenarnya. Lumayan buat latihan Cuma- core di Iya, perut ya. benar. Cuma kayak, aduh agak tegang gitu. Tapi emang gitu. Jadi kalau nanti misalnya kenalan juga sama meja puter tuh juga throwing wheel. Heeh, Yang yang kayak di udah semi-otomatis. film-film itu ya, yang heboh itu gitu kan. Iya, itu juga tahan napas Mbak pas lagi bikin ya, karena tangan kita harus benar-benar steady, nggak Diem. boleh bergerak sama sekali. Iya, aku kalau ngeliat tuh kayaknya kok gampang kalau lihat ya. Iya. Itu padahal Ini kayak gampang plank diputer-puter. rasanya. Jadi kalau makin gede gitu puterannya juga makin Wah, Iya, berat. lumayan makin ya. sakti yang muter. Oh gitu, Gitu. ya. Kardio ya Mbak. Lumayan. Tapi ada nggak sih Mas teknik yang Mas Fauzi lebih suka yang mana, terus kalau Mbak Tisa lebih suka yang mana gitu? Kalau saya sih biasanya pakai cetakan ya sukanya ya, karena mungkin karena kurang saya emang backgroundnya mungkin karena desain. Iya. Jadi memang keperluannya bentuknya bikinnya lebih presisi kayak yang di depan ini nih. Si penyeduh kopi ini, cangkir sama teko yang di situ tuh memang Itu dibikin pakai tangan tapi pakai cetakan. iya, jadi awalnya itu dari gips solid seperti ini, saya bentuk pakai alat yang itu pakai mesin bubut. Oh, ada lagi Jadi ya. bikinnya presisi, nanti dari situ dibikin cetakan. Gitu. Oh gitu. Jadi emang hasilnya bisa halus banget kayak bikinan mesin gitu ya. Iya, curang. Yes. Kalau bisa nih hand building emang ini apa? Iya, kalau saya sukanya hand building, lebih suka yang ya karena basicnya lagi ya tadi ya lainnya. Iya. Kalau Uji kan dari desain, aku sekolahnya di seni keramik dulu, jadi emang tidak teratur. Lebih artsy pembawaannya, lebih spontan ya.
Aku juga nggak teratur suka banget aja nih. sih jejak-jejak Nggak ada jari teratur-teratur. gitu. Aku kayak jalur Mbak Tisa nih Mas kayaknya. Kalau Mas Fauzi jalurnya rapi. Ini kok tapi nggak apa-apa ya Mbak, sambil Oke, dipencet-pencet biar tipis. Sampai permuk. Jadi kalau misalnya dipegang tuh kayak Ketebalannya sama. kurang lebih sama. Ini aku kayaknya menekannya emang masih belajar ya. Jadi dia Iya, tiap kali iya, iya. ditekan agak cracking gitu. Wah, Nah, itu tadi pincing. Untuk nyambungnya ke atas, kita bisa pakai Oh, pakai ini lagi ya. perlu ini lagi ya, alas ya. ini yang di tengah masih berkonsentrasi menyamaratakan hasil karya hari ini. Oke. Oh, bakal pakai yang itu mungkin. Gimana Disimpan ini di sini mau, Ji? meratakannya? Mangkoknya. Oh, boleh. Ini bener-bener ya dari segumpal tadi terus sobek. Berarti ketipisan Boleh Mbak ya? dibantu pakai ini juga boleh sih. Jadi dia kayaknya Coba boleh aku pegang. ya Oh kan, iya, ini ada ketipisan. agak ketipisan, ini lebih tebal gitu. Ini Mbak. tebal, ini tipis. Ini kurang konsentrasi dalam memijat-mijat. Makanya harus konsisten ya Mbak. Ini kok Betul, ternyata harus dirasain banget. Jadi kayak nggak rata. motorik, terus hati, terus pikiran. Memang jadi berat harus ya. filosofis gitu menghadapinya memang. Kalau nggak kuat. Ini lumayan berat nih, iya. Menurut aku Banyak yang drop out ujiannya- loh waktu kuliah juga kan ya. Mungkin karena ini ya, apa namanya, kalau misalnya kita nggak tenang gitu, bikininnya agak buru-buru dan Iya. tercerminkan sekali betapa keburu-buruan saya. Aku kan orangnya nggak sabaran Mbak, jadi kayak Tapi malah bagus itu kan, ada. Di sini Menjadi sebenarnya karakter itu sendiri. ini mungkin Indonesia bagian DIY Yogyakarta. Stylenya begini nih, jadi tolong jangan diprotes ya kalau fasnya agak begitu. Iya. Ini gimana Mbak? Apakah bisa Nggak apa-apa. disambung atau lumayan kan? Lumayan nih. Boleh disimpan di situnya. Nah, Nah, selanjutnya kita buat naikin tuh pakai kayak gini nih, Mbak. Naikin. Bentar, masih belum terbayang tuh kan. Ini kenapa agak ringkih nih kayaknya. Aku pakai punya Mbak aja deh. Iya, boleh. tuh pakai ini juga boleh nih. Oh iya, Ya, boleh. pakai yang kuat aja. Ini nggak kuat banget juga sih. Cheating sedikit. Oke. Oke, nah kita belajar memilin. Dari Mungkin ini agak dikasih jarak dulu ya. Nah, gini Mbak, dibikin kayak coiling namanya. kayak ini beneran bikin apa namanya? Bikin Cakwe. kue. Adonan. Iya cakwe bener. Sama. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh semi-semi karena doyan makan emang ya. Jadi ngebayanginnya ini nanti Aja diisi badannya aku. diisi cakwe gitu. Sampai seberapa panjang ini, Mbak? Gini mungkin ya. Oh, jadi agak Jadi harus agak pipih ditekan ya? juga tuh, kalau misalnya agak ditekan tapi jangan terlalu neken juga, gitu deh. Kalau bikin keramik tuh ya gimana ya, jelasin Iya. ya. Jelasin maunya. Mas, harus apa yang tahu tangannya memang. Iya. Ini harus Harus sangat dimengerti ini, Mbak. dirasain gitu. Jadi sampai supaya dia bergulirnya ini tuh nggak lancar gitu ya. Jadi bentuknya silinder. Enggak kotak gitu. Nggak kotak gitu. Bentar. Kurang panjang ya. Lagi. Ya. Tapi kalau misalnya ini dibandingkan yang pertama tadi lebih gampang ini memilinnya. Tadi kan ngeratain ya. Iya. Jadi tenaganya lumayan
berasa. Sebenarnya kalau misalnya kita ada mesinnya sih bisa lebih mudah ya. Si Oke. slab tadi itu bisa ada namanya bisa mesinnya membantu. slab roller. Kepanjangan nggak nih Mbak? Ini Oke, cukup. cukup? Cukup. Oke. Ini adalah Cacing-cacing. cacing-cacing hasil karya, memilin. Ya, berapa banyak? aku contohin dulu ya cara dia. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin tuh kalau sampai ada udara yang terperangkap di dalam, Mm-mm. itu yang bisa bikin dia crack. Karena ketika dipanasin, si udara itu akan mengembang mencari jalan keluar. Nah, cara nempel juga nggak boleh langsung kita tempel gini aja, Oh, tapi gitu. kita harus tempelnya berurutan. Sambil dipijit ke bawah. Enak banget jadi Gitu. keramiknya ya, pijit-pijit terus. Oke. Nah, Ini sambil teknik menyambung sebenarnya ya, Mbak. ya? Iya, teknik menyambung ke atas ya, membuat si dia menjadi lebih tinggi. Oke. Gitu. Terus nanti kita boleh expose juga kayak gini. Kalau misalnya nggak mau nggak mau diratain, Mm-mm. Boleh dicobain di sini ya? boleh. Di sini? Atau di sini Boleh. ya? Gue jadi merasa ini ketebelan nggak ya? Nih, pilin lagi, pilin. Ya, oke. Dipijit. Yes. Iya. Oh, sebelum dibasahin dulu, Mbak. Oh, dibasahin. Bentar. Dengarkan tutorial dengan baik dan teliti ya. Oke. Oke. Nah, iya, sambil disatuin, dipijit. Seperti yang awal tadi kita bikin dasar itu. Mm-mm. Jadi dia nggak yang di atas persis, tapi kayak agak masuk boleh ya? Ya, Ya, boleh. Supaya dia menyatu. menempel. Oke. Mm. Ya. Nah, Sampai ujung dipotong aja nanti. Oke. Potong gini? yes. Bisa. Tapi Nah, harus di Dirapiin aja pakai jari, sama Oh, seperti yang awal kita pincing. bisa dibentuk. Oke. Nah, kan kalau dari luar kita lihat nih ada garisnya sedikit ya. Heeh, garisnya itu harus ditutup ya? Boleh ditutup boleh nggak? Kalau kayak mau diekspos kayak yang vas di sebelah ya situ udah. bisa Kita juga. bikin. Jadi Mbak Tisa kan rapi, kita yang expose aja. Nah, Oke. Supaya ada variasi ya. Boleh. Ini Saya berarti kasih di tekstur pijit-pijit. Oh, gitu. Oke. Nah, Mbak. Ini Boleh. maksudnya ditambahin Terus lagi? aja, Oh, gitu. Oke. Udah silakan. dipilinin. Udah dipilinin. Biar cepet. Sudah ada ini nih. Sudah disiapkan. Nah, oke. Tapi kalau misalnya bikin sesuatu terus bisa dipajang di rumah sendiri itu beda ya rasanya ya. Iya. Atau kayak akhir tahun gini nih aku kepikiran Disayang-sayang bisa banget. ngasih ke Oh iya, benar. sahabat apa ke kerabat gitu bikinan sendiri. Holiday gift, Christmas gift ya. Jadi ini akan diulang sampai sebanyak Yang kita mau. Terus untuk ketebalannya juga bisa beda-beda. Ketebalannya usahakan sama dengan yang hasil pincingan. Oh, oke. Iya. Oke. Tumpuk lagi. Tumpuk lagi, jangan lupa dibasahin dulu, Mbak. Kenapa aku selalu lupa? Sorry ya Mbak. Ya, silakan. Supaya dia kayak ada lemnya gitu ya. Iya, betul. Tuh. Kadang-kadang kalau misalnya mau bikin sesuatu yang baru gitu, inspirasinya dari mana sih Mas Fauzi sama Mbak Tisa? Nah, seru tuh kalau cerita tentang inspirasi ya. Iya. Jadi biasanya tuh paling sering tuh dari jalan-jalan, Mbak. Jalan-jalan? Yes. Jadi memang kebiasaan kita tuh kalau pergi jalan-jalan itu Pasti kita sering motret ambil foto. yang banyak. Oh. Fotonya biasanya alam ya, ini Iya, iya. jalan-jalannya yang alam gitu. Kemudian kita nanti fotonya tersebut kita jadikan namanya mood board. Oke. Jadi kita ambil yang menarik. Nah, jadi contohnya waktu 2017
2000 berapa saya yang ke 2000 Labuan Bajo tuh ya? Labuan Bajo tuh 2013 ya? Oh, 2013 ya? 2012 ding, sorry. Perginya Nah. ke sana 2012. 2012. Si Mbak Tisa sama Nuri, rekan kita satu lagi, pergi ke sana. Ke Wairebo juga, Wairebo. terus Nah kan alamnya bagus banget tuh. Island Hopping. Terbayang. Banyak foto-foto, terus dan juga sempat nyebrang di kapal lama gitu ya? Lama, 4 hari 3 malam gitu. Oh jadi ini ya, yang live in di kapal itu ya? Terus Nah. kita kayak, wow, baru pertama kali lihat Pink Beach lah, apalah Ya, gitu ya, kan. ya. Itu berkesan banget. Magis. Sampai akhirnya kayak kita next Collectionnya. collectionnya kita ngambil temanya pantai yuk gitu. Oh iya, Terus jadi yang, ngambil inspirasi dari alam. ngeliat Milky Way juga kan malam-malam ya, terus jadi bintik-bintik kayak gini gitu. Kan kita ngeliat iya, Milky Way kan iya, banyak iya. bintik-bintik di langit, Sama bintang. plankton di air. Ya, terus gimana nih kita bisa apply ke si desain kita? Nah, milihnya gitu. Oke, bisa dibikin bintik-bintik nih di glasier gitu. Oh, jadi sebenarnya sih turunannya dari itu ya, maksudnya bentuknya nggak yang harus sama persis, tapi bisa jadi pattern yang menghias Iya. gitu ya, aksen-aksen gitu ya. Imajinasinya inspirasinya datang dari alam, terus kita comot, oh bagian ininya nih bisa kita aplikasikan di sini gitu. Tapi seru ya ngelihat kayak, jadi ada kenang-kenangannya nggak hanya sekedar memori aja, tapi Iya. bisa jadi. Iya, jadi objek. Kayak waktu yang ini nih, yang Terry Bickup ini nih, yang Arabica pink keren itu. banget. Oh iya. Itu Itu lucu ya. waktu, Lumayan ya. ikonik loh ini. Ini coba. Nih, ini adalah salah satu produk yang orang kayaknya pasti kenal ini dari Kandura. Lucu Cukup banget. ini ya. Apa cerita di baliknya? Itu waktu Fauzi tahun berapa? Ji? 2015. 2015 pergi ke Chile. Iya, ada apa di sana? Dulu istri saya Flamingo. konferensi, jadi saya ngikut. Oh, iya. Kayak gitu sama prosesnya, motret alam. Kebetulan nginepnya di gurun cukup lama, terus ya banyak mengambil visual dari sana lah. Dari warna langitnya, dari dari padang pasir, konturnya seperti apa. Oh, sama Jadi- siluetnya jadi Iya, ini ya. dan itu memang kita terjemahkan ulang Oke, iya. supaya jadi bisa disesuaikan sama bahasa bahan keramik yang kita pakai di studio. Jadi warnanya waktu itu di Chile gurunnya hangat, Mas. Gurun. Makanya warna-warnanya agak Iya, kalau siang sih ini, kalau Iya, malam dingin. Warna yang dipakai buat koleksi Derby tuh jadinya Jadi pink, koleksinya- coklat, gitu-gitu Mbak iya. Peach. Aduh, warna aku sekali. Krem. Ini kayak yang dipakai. Iya, kita pakai hari ini ya, ada terakotanya gitu. Terakotanya. Udah. Ya. Metode yang Nah, halus ya kan, ini aku yang expose. Meskipun agak metode-metode. Nggak Iya. apa-apa. Kayaknya lucu tuh, udah mau dikasih kayak gini. Mau? Emang bisa, Boleh. Mbak? Boleh. Di sini? nah ya dua Mau gitu ngasih? ya pas. Jadi biar bisa, gimana caranya? Biar lucu aja. Ini boleh mau segimana? Mau bentuknya mau bulat gini terus Kayaknya lucu nempel, bulat ya. Atau agak kecilan dikit gitu. Yuk, bulat. Nah ya, dibikin bulatnya dulu aja. Tapi segini cukup, bisa? Cukup bisa. Terus nempelnya gimana? Nah nanti kita praktekkan. Bener nggak Mas nembus Nah, begini? Nah, gitu. Gini ya? Yes. Oke. Jangan lupa dikasih air juga. Jangan lupa. Nempelinnya pakai air aja. Gitu. Karena kan ini kan yang dipakai tanahnya juga masih nggak terlalu kering. Kalau misalnya udah lebih kering dari yang ini, bisa dibantu pakai bubur tanah liat sebenarnya gitu. Ada lagi ya, tapi sebenarnya air aja bisa. Iya, Jadi aku gimana? boleh. Sebentar. Aku juga mau coba pakai air. Yang ini juga dikasih air yang tempat buat nempelnya. Terus udah deh tempel. Jadi sisi yang mau dikasih air ya? Sisi yang mau ditempelin dikasih air. Pastikan dia benar-benar nempel. Tapi agak jadi pipih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Nanti juga kalau sering-sering latihan, Tambah jago nanti. nambah jago. Satu lagi. Nah, Ya udah dibikinin asik. Kasih di sini dan kasih di sini. Oke. Habis ini kayaknya aku jadi seniman keramik deh, Mbak. Aku terinspirasi sekali nih hari ini. Aduh, terus nggak sama Dengan bikin. senang hati loh, yuk berkarya terus. Jadi kita ada temennya. Ini namanya memang ini ya, ketidakseimbangan temanya. jadi biasanya nih kalau dia agak turun seperti ini, boleh kok kita ganjel-ganjel dikit di bawahnya. Oh gitu? Iya, nanti Supaya bentuknya dia terjaga. Pas sudah kering dia ntar kayak gini. Oh, jadi bisa dikasih ini dulu ya, dikasih ditahan ganjelan dulu, ini. biar dia resting di Kalau situ. ini sih udah, Ya, dikit Aduh, lah. iya. Kalau besar suka dia akan tambah turun. biar nggak, oh gitu caranya. Iya, iya. Oke. Udah deh, Udah aku kayak bikin itu ya, jadi kayak bikin keranjang basket. Apa? Keranjang bisa untuk buat tempat buah-buahan. buah-buahan, anggur nanti di rumah. Iya, nah ini jadi dengan dua style yang berbeda ya, kita sudah berhasil menyelesaikan project membuat vas, gitu kan? Yep. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah yang pengen entah mencoba atau memang suka keramik gitu dan bisa punya keinginan untuk bisa bikin sendiri, mungkin workshop kali ini bisa dipraktekkan ya. Yes. Nanti teman-teman di Kandura Tinggal menanti. mungkin cari bahan-bahannya mungkin ya. Tinggal cari bahan-bahannya. Terus juga kalau misalnya kita mau mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Mas Fauzi dan Mbak Tisa gitu yang ingin disampaikan mungkin Mungkin ini sih, untuk misalnya industri kah atau teman-teman yang memang pecinta kerajinan tanah liat gitu juga boleh mengundang yang mau jadi seniman seperti saya hari ini mau jadi seniman tanah liat gitu panggilannya ya kan. Iya. Iya, kita sih ini ya, mungkin pendorong aja kali ya, semangat ya, supaya terus produktif sama berkarya terus gitu. Karena kan memang maksudnya untuk semua industri kreatif punya tantangan sendiri, apalagi kalau keramik tadi mungkin kita sama-sama alamin sedikit. Untuk soal pembuatan kita banyak yang harus dibiasakan ya, dipelajari ya gitu ya. Jadi mungkin pesan kita buat teman-teman kreatif yang memulai itu pantang menyerah mungkin ya, harus sabar. Mungkin Tisa Dari lebih pengalaman banyak ya, juga. jangan gampang menyerah, ya, maju terus. Iya. Maju terus dan berteman dengan teman-teman lain yang juga Oh, iya, seprofesi benar. itu Iya, biasanya iya. juga bisa bikin kita semangat ya. Iya, memotivasi ya. Iya, memotivasi. Terus kalau misalnya mau belajar datang ke tempat kita juga boleh. Lihat-lihat ada barang-barang kita di sana, workshop kita sehari-hari seperti apa, nanti bisa Di mana lokasinya? Mungkin bisa lokasinya disampaikan ada sekalian. di Jalan Bangka 9 nomor 64. Oh iya, deket ya. Jakarta Selatan. Nggak Kayak jauh. gitu, iya. Jadi bisa berbelanja sekaligus juga mungkin belajar. Ada workshop-workshop gitu juga di sana Ada, ya. kelas rutinnya ada, dan memang kita menyediakan ruang buat teman-teman yang lagi mulai keramik kayak emerging gitu, yang mungkin baru lulus. Terus kita sediakan si ruangan, alat bahan, sama waktu kita juga untuk biar sama-sama belajar. Oh, Di situ gitu. berkarya. Iya ya. Kalau misalnya selama ini kan Kandura udah mulai jualan nih. Terbantu nggak dengan keberadaan pasar-pasar orang yang bisa membeli produk lokal gitu? Terbantu banget Kan ya. awalnya dari suka ya, terus malah Iya, jadi jualan benar. kan? Apalagi sekarang kan udah makin banyak ya produk lokal gitu, terus kayak Belanjanya gampang. kesadaran teman-teman untuk akhirnya mengapresiasi juga sekarang udah banyak, udah gitu banyak juga tempat-tempat ya Ji ya untuk kita mendisplay barang-barang kerajinan, maksudnya bukan kerajinan, barang-barang karya kita gitu, teman-teman yang di lokal juga. Di Jakarta tuh salah satu yang lumayan terkenal emang Sarinah ya. Iya, di Iya. Sarinah Ya, banyak. di Sarinah itu sering banyak promo. Terus penawaran brand-brandnya juga
tersedia, ada banyak mau pilih apa gitu. Iya, Dan banyak. setauku sekarang sedang diskon mereka. Jadi Oh ya? untuk all Wow. produk Menarik sama banget. all outlets itu diskon up to 75%. Selain itu juga suka ada free gift. Jadi kalau misalnya nih, kalau di Sarina setauku ya, minimal belanja 350.000 gitu nanti ada free giftnya. Jadi ada special price sampai dengan 75.000. Jadi menurutku memang saatnya kita memanfaatkan, bisa berbelanja dan menikmati, mensupport brand-brand Produk-produk lokal Iya. sekarang. Penting banget saling support. Penting banget itu. Seneng ya kalau misalnya bisa passion terus bisa menjadi penghidupan juga kan ya. Iya, Iya. betul sih Mbak. Nah iya, aku sebenarnya nih nggak akan cukup ya kayaknya Mbak Mas kalau mau dilanjutin karena kan masih banyak pertanyaan. Tapi semoga kita bisa ketemu lagi di workshop berikutnya ya. Ya. Kan tadi mau jadi seniman tuh. Oh iya. Ayo. Silakan monggo Panggil datang nanti. biar kalau ngelamun sambil milin-milin gitu. Tapi hari ini terima kasih banyak Mas Fauzi, Mbak Tiza. Sama-sama Mbak Clara. Sudah senang berbagi ilmunya dengan kami semua. Benar-benar lengkap nih. Tadi udah berbagai cara dan ada 2 teknik ya yang utama kita coba ya hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga bisa menyemangati teman-teman yang mungkin mau mencoba mempraktekkan atau sekedar penasaran aja selama ini cara pembuatan keramik itu gimana gitu. Jadi senang sekali. Oke, Gitu. mungkin kami dari Kandura Studio nih mau terima kasih banyak nih untuk segala dukungannya dari Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Pertamina atas dukungannya nih untuk Festival Diskon Nasional dan sesi workshop kali ini nih yang kita Iya, bareng-bareng. kami sama-sama mengucapkan terima kasih untuk semuanya karena Terima kasih. akhirnya kita bisa belajar ya, terus bisa Iya. berbagi momen, cerita-cerita pengalaman awal dari Kandura Studio bagaimana. Cuman memang kita sudah harus menyudahi sesi workshop kali ini karena keterbatasan waktu. Namun tetap tidak mengurangi kegembiraan karena kita udah bisa belajar banyak sekali dan pastinya terima kasih terhadap pemirsa di rumah yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat bagaimana kami saling belajar membuat produk. Tadi kita udah bikin mangkok sama vas handmade ala Kandura begitu. Nah sekarang kami mau mohon diri dulu, jangan lupa lihat juga karena ada berbagai sesi workshop lainnya dalam rangkaian Festival Diskon Nasional ini. Semuanya sangat inspiring, jadi jangan sampai ketinggalan. Kami bertiga mau pamit dan undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Terima Terima kasih banyak. kasih. Makasih ya Mas. Terima Makasih kasih ya Mbak Clara ya. Beneran loh, serius. Mau jadi seorang Ayo. Semangat kita dukung. mau jadi itu apa namanya ibu-ibu di rumah yang berkarya lewat keramik gitu. Yes. Oke. Oke, diputar-putar, iya oke. Tolong yang ini juga supaya adil.